Kids. Shalom, selamat pagi adik-adik Impai Kids. Salam sehat, penuh sukacita. Semoga pagi hari ini tetap semangat ya. Walaupun di rumah saja, tapi kita tidak boleh malas, tidak boleh lelah, tetap semangat karena Tuhan Yesus sudah memberkati kita. Nah, adik-adik pagi hari ini Kak Resti mau nanya nih ke adik-adik semua, ada yang tahu nggak atau ada yang ingat tidak apa yang terjadi setelah Yosua meninggal? Apa yang terjadi dengan bangsa Israel? Pasti di antara ratusan adik-adik yang menonton Impai Kids pada pagi hari ini ada yang jawabannya benar, yaitu bangsa Israel menjadi tidak taat kepada Allah. Tuhan mengirimkan orang Midian untuk mengganggu mereka, mengganggu ketenangan mereka. Setiap kali bangsa Israel panen gandum atau anggur atau lembu mereka, semua binatang hewan peliharaan mereka itu selalu dirampas oleh orang Midian. Bangsa Israel itu menjadi hidupnya penuh dengan ketakutan. Mereka khawatir, mereka sehari-harinya gelisah karena mereka dikepung oleh orang-orang Midian. Apa-apapun yang mereka miliki yang berhasil pasti diambil dan tidak disisahkan buat mereka. Karena itu bangsa Israel akhirnya sadar, ternyata kita membutuhkan Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Nah, oleh sebab itu bangsa Israel berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ampuni kami dan kirimkanlah kami orang yang bisa memimpin kami. Allah itu penuh kasih adik-adik. Allah mendengar setiap permohonan orang-orang yang berdoa, termasuk bangsa Israel walaupun mereka pernah berdosa. Allah mengingat kembali, akhirnya Allah mengirim malaikatnya untuk berkata kepada Gideon, aku memilih kamu Gideon sebagai hakim untuk bangsa Israel. Setelah dia menjadi hakim, Allah memberinya keberanian sehingga dia berhasil dipilih, dia berhasil maju untuk melawan orang-orang Midian. Nih, awalnya ada 30.000 bangsa Israel yang terpilih untuk pergi melawan bangsa Midian itu. Tapi Allah berkata, itu terlalu banyak. Gideon bingung, bukankah orang Midian itu sangat kuat? Kenapa dikurangin Allah? Tapi Allah tetap menyuruh Gideon untuk menguranginya. Sehingga Allah berkata, siapa yang takut, siapa yang gentar terhadap orang Midian boleh pulang. Apa yang terjadi adik-adik? Di antara 30.000 orang yang bersiap tadi itu pergi berperang, ada 20.000 orang yang takut dan gentar ternyata. Mereka ternyata takut adik-adik. Sehingga setelah pemilihan itu tinggal 10.000. Nih, hanya 10.000 yang berani adik-adik. Tapi Allah tetap menyuruhnya untuk mengurangi lagi. Katanya, suruhlah bangsa Israel untuk minum di sungai. Ketika itu aku akan memilih siapa yang boleh berperang, siapa yang tidak. Lalu ketika bangsa Israel minum, ada yang minum menggunakan tangannya, lalu ada yang minum berlutut, kemudian dia minum air langsung dari sungai itu. Dan setelah itu Allah kembali memilih. Allah bilang, semua orang yang minum menggunakan tangannya itulah yang akan pergi berperang. Nah, berapa ya kira-kira jumlahnya? Jumlahnya cuma 300 adik-adik. Hanya 300 yang minum menggunakan tangannya. Berarti 10.000 tadi ada 9.700 itu minum yang langsung dari sungai, itu yang tidak ikut berperang. Ketika itu mereka pergi berperang 300 melawan bangsa Midian yang kuat. Wow, gimana caranya adik-adik? Mereka tidak menggunakan senjata. Di tangan kiri mereka memegang buyung untuk dipecahkan. Lalu di tangan kanan mereka, apakah mereka memegang senjata? Tidak adik-adik, mereka tidak menggunakan senjata. Yang satu buyung, yang satu adalah sangkakala. Sangkakala itu mereka tiupkan, tut. Kira-kira begitulah ya. Sangkakala mereka tiupkan, yang satunya untuk memecahkan buyung. Lalu di mana senjata mereka? Senjata mereka adalah Allah. Mereka tidak menggunakan senjata, bahkan mereka tidak turun berperang. Mereka hanya berdiri di atas bukit mengelilingi Midian. Kemudian mereka memecahkan buyung dan meniup sangkakala, lalu berteriak bahwa Allah telah memberi kami kemenangan. Dan apa yang terjadi dengan orang Midian? Mereka sangat ketakutan.
hanya mendengar nama Allah disebut tuh, saking berkuasanya Allah kita. Namanya dimuliakan, namanya disebutkan, bangsa itu menjadi ketakutan. Mereka berlari dan senjata yang mereka bawa itu melukai diri mereka sendiri. Akhirnya bangsa Israel menang tanpa harus berperang. Wow, keren ya adik-adik. Mereka menang melawan bangsa yang siap menggunakan senjata yang senjatanya lengkap. Bangsa Israel hanya meniup sangkakala, memecahkan buyung. Tuhan yang menyertai mereka, Tuhan memberi kemenangan. Mazmur 48 ayat 15 mengatakan, sesungguhnya inilah Allah. Allah kitalah dia seterusnya dan untuk selama-lamanya. Dialah yang memimpin kita. Nah, siapa yang memimpin kita adik-adik? Allah, pencipta kita adik-adik, yang menciptakan dunia ini, yang menciptakan kakak Resti, ciptain mama papa kalian semua, keindahan apapun yang ada di dunia ini, dia yang memimpin kita. Wah, hebat ya adik-adik. Oleh sebab itu jangan pernah khawatir. Kita sudah belajar dari orang Midian, dari bangsa Israel tadi melawan orang Midian. Mereka yang awalnya khawatir, tapi karena sudah percaya kepada Tuhan Yesus, mereka menang bukan karena mereka berperang, tapi karena Allah adik-adik. Nah, sama dengan kita. Mungkin kalian sedang khawatir, orang tua, mama, papa, atau siapapun yang kita kenal sedang khawatir, sedang takut. Ini gimana pandemi COVID-19 nggak selesai-selesai. Kita masih harus tetap belajar dari rumah. Sebagian besar keluarga kita atau orang tua kita saat ini harus bekerja dari rumah. Ada yang kehilangan pekerjaan, anak-anak tidak bisa belajar dengan bebas. Bangsa Israel berdoa, Allah mendengarnya. Kita juga berdoa, Allah mendengar kita, sebab yang memimpin kita adalah Allah. Jadi pagi hari ini adik-adik semua taruh di dalam hatinya, ingat terus bahwa pemimpinku adalah Allah. Allah yang menyertaiku. Pandemi COVID-19 boleh terus berjalan, tapi aku dipimpin oleh Allahku. Aku tidak takut. Aku mau menjadi anak Tuhan yang menguatkan keluargaku. Jangan pernah takut. Banyak berdoa karena Allah mendengar permohonan kita. Yuk sekarang lipat tangannya adik-adik. Kita mau berdoa kepada Allah kita, Allah yang memimpin kita, menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami percaya bahwa Engkau yang memimpin kehidupan kami, Engkau yang menyertai adik-adik semua yang ada di rumah, Engkau menyertai orang tua kami, Engkau menyertai setiap hal yang Tuhan izinkan kami alami. Kami berdoa pagi hari ini, kami tidak menjadi orang yang takut, khawatir, gentar terhadap hal yang terjadi di sekitar kami, karena kami percaya bahwa Allah yang sama yang menolong bangsa Israel, Allah yang sama yang akan menolong kami. Kami percaya dalam nama Yesus, ketika waktunya tiba, pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir karena Tuhan yang menjamah, bukan karena manusia, tapi karena Allah yang berkata, semuanya jadi. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, berkati setiap adik-adik semua yang ada di rumah, sertai jagai mereka semua tetap tenang, damai berada di rumah masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, Impact Kids kita telah selesai. Sampai jumpa di Impact Kids berikutnya. Tetap semangat sebab Allah adalah pemimpin kita. God bless you. Impact Kids.